وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفات الدين ثلاثة فقيه فاجر وإمام جائر ومجتهد جاهل. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pengajian kita yang pada malam Rabu kemarin kita liburkan karena masih dalam kondisi hari tasyrik syarah atau hadis. Jadi ini untuk penyegaran. Jadi tidak melulu kita membaca atau mengkaji tentang fikih, akan tetapi ada juga antaranya adalah kita sudah kerjakan itu, kita sudah kaji, kita tahulah kaji sudah tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afatuddin salah satu." Bencananya agama itu kata Rasulullah ada 3. Kalau bahasa Jawanya sih Pak, dulu saya belajar itu guru saya bilang afatuddin itu ponco boyonya agama. Ponco boyo ngerti ya? Kalau orang Jawa nggak ngerti. Ponco boyo bukan ponco lima. Ponco boyo itu bencana, kerusakan. Ponco boyo. Jadi banyak bahasa-bahasa yang unik dalam kitab kuning itu. Contoh misalkan al-an'am, hewan ternak. Kalau hewan ternak bahasa Jawanya apa? Nah itu rojo koyo. Rojo koyo. Kenapa? Karena yang punya itu biasanya kan? Iya kan? Ya kambing, rojo koyo. Kambing, sapi, kerbau, itu namanya rojo koyo. Kakinya 4 itu bahasa-bahasa Sunan Ampel itu Pak. Di Sunan Ampel itu ngasih makna saksaran, ngasih makna gandul. Dalam bahasa Jawa itu bahasanya unik-unik. Rojo koyo itu hewan kaki 4. Ponco boyo itu halal apa haram? Halal. Tapi diberikan uang bagaimana? Ya di sana dicarikan dari itu. Apa? Nah, itu namanya ngakalin. Kalau bahasa orang cekernya kong kali kong. Orang ceker, ada orang ceker sini? Sudah gak ada orang Jawa semua. Kong kali kong itu akal-akalan. Jadi buat akal-akalan agama itu. Oleh karenanya memang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada satu sabda Rasulullah yang membuat kita terhenyang, yang membuat kita kaget gitu. Rasulullah sudah memprediksi 1445 tahun yang lalu, saya di zamanun ala ummati, bakal datang di umatku satu masa yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti orang-orang itu lari daripada ulama. Maksudnya lari itu bukan adu balap, tapi menjauh, tidak mau ngaji, tidak mau datang kepada ulama, lalu tidak mau mengambil hukum dari ahli fikih. Kalau sudah kayak begini, fayabtaliyahullah bisalah sati baliyatin. Kalau sudah kayak begitu, maka Allah akan menurunkan 3 bencana. Allah akan menurunkan 3 bencana. Bencana yang pertama apa katanya? Bencana yang pertama itu adalah yarfa'ullah al-barakata min kasbihi. Hilangnya keberkahan dari apa yang kita cari. Kita cari duit nih Pak, pergi pagi, pulang sore, bahkan ditambah lembur jadi malam, kan gitu ya. Kadang gak pulang ke rumah, bela-bela dapat uang. Tapi yarfa'ullah al-barakata min kasbihi, hilang keberkahan dari harta yang dia cari, dari pekerjaannya. Bawaannya gak cukup aja, bawaannya kurang aja. Banyak kayak gitu. Banyak. Duitnya banyak, merasa kurang. Tapi tidak sedikit orang-orang yang kerjaannya kurang terhormat. Kerjaannya kurang terhormat. Ketika pekerjaannya kurang terhormat, tentu penghasilannya juga kurang. Bagus, kurang cakep.
tapi ada keberkahan di dalamnya. Karena ada keberkahan di dalamnya, walaupun gajinya kecil sedikit, tapi ada barokah, bisa mencukupi. Banyak di antara kawan-kawan kita yang uangnya sedikit, pekerjaannya sedikit, akan tetapi karena ada keberkahan, bawaannya itu senang aja, ketawa aja, tenang aja. Saya belum lama ke rumah kawan saya di Tegal, murid saya, itu saya tanya, saya tanya, ayo, duduk. Enggak, bayar listrik, bayar kontrakan dan lain sebagainya. Tapi 2.700.000 bisa nyampe. Kenapa? Ada berkah. Kalau ada orang kerja tapi kerjaannya itu bagus, lalu duitnya banyak, kok nggak cukup, itu yang dicari salah, barokahnya hilang. Makanya prinsip nyari duit itu kerjaannya bagus, gajinya besar, plus ada berkahnya. Enak apa enggak? Enak ya? Tapi makan durian biasa-biasa aja karena ada keberkahan. Enak gak coba? Enak gak? Jadi enak mana? Dulu ada orang Pak, saya udah cerita ya, saya punya cerita. Ada orang namanya Haji Maulana, punya buku Bumi Serpong Bintaro ya, Bintaro Serpong Damai. Bumi Serpong Damai itu BSD sektor 9. Saya ngaji sama beliau itu zaman saya masih kuliah semester 4. Jadi saya punya dosen namanya Ibu Robiah namanya. Ibu Rubiana, mudah-mudahan masih dikenal. Ibu Rubiana nelpon saya, nanti kamu mau nggak ngajarin ngaji orang? Ini orang kaya, tapi nggak bisa ngaji. Saya malas banget ngajarin orang kaya kalau nggak bisa ngaji. Oh gitu. Tadi saya diminta, tapi saya nggak mau katanya gitu kata Ibu Rubiana. Akhirnya ya lah. Emang waktu itu zamannya saya kuliah kan, gak kayak anak sekarang kalau kuliah ya. Kalau anak-anak sekarang kuliah itu dikasih duit semesternya, dikasih duit apanya, ongkosnya dikasih, kurang dikasih motor. Kalau kuliahnya lebih sedikit kasih mobil. Kalau saya enggak coba. Kalau saya kuliahnya kupu-kupu, kuliah pulang sambil ngajar saya. Itu sambil ngajar. Karena kalau nggak ngajar nggak dapat ongkos. Kalau punya ongkos berarti. Ada nggak apa-apa lah. Dia terus bayar kampus. Datang. Saya kalau dijemput itu pakai mobil setiap hari Rabu pada saat itu. Berbeda-beda itu. Kadang Jaguar. Saya pernah naik mobil Jaguar. Belum pakai Ahmad pakai Jaguar, saya pernah naik Jaguar. Walaupun tidak memiliki. Pernah pakai Mercy yang terbaru pada saat itu, namanya New Ice. Matanya kayak lampu kaca gitu. Saya selawatin, saya pegang mobil mahal banget. New Ice. Mercy. Pernah pakai BMW. Tapi kalau di Arab nggak ada mobil BMW, adanya Bakin Wow. Nggak ada BMW, adanya Bakin Wow. Nggak ada BMW. Bakin Wow. Dijemput itu. Sampai di sana saya ditanya begini, Ustaz, ajarin saya ya, mau gaji berapa? Kaget saya. Kalau kegedean, kalau kecil masih dia sih rumahnya gede gitu, kecil kan gitu. Terserah bapak aja dah, urusan ngaji saya, tapi kalau urusan apa namanya, kalau urusan uang, urusan bapak, saya mau ngajar ngaji. Itu sakit-sakitan Pak. Makanya dia keluar negeri. Sampai satu waktu potensinya banyak sekali. Sampai satu waktu dia ngomong sama saya begini, Ustaz, kayaknya saya kurang berkah nih. Kenapa Pak Haji? Ya bagaimana nggak berkah Pak Haji? Ustaz kan gitu. Saya dulu nyari duitnya kurang bagus. Kalau mau dapat tender, sokok sana, sokok sini. Kalau mau dapat hal-hal yang baik, sokok sana, sokok sini.
Kalau mendapat hal yang gede, sokok sana, sokok situ. Pokoknya segala sesuatunya harus diselesaikan dengan uang. Kayaknya kurang berapa. Itu orang berasa sakitnya berasa. Duitnya sekarang duit banyak, cuma nggak boleh makan sate, kaki nggak boleh makan durian. Kenapa? Karena saya dijatah satu hari minum itu nggak boleh lebih dari 1 gelas minum. Masih mendingan padu loh. Minum air plus jus boleh. Itu namanya baru. Jadi nggak boleh lebih dari segini. Katanya kalau misalkan lebih dari 1 gelas, paru-parunya rendem. Itu paru-paru di dalamnya ada kolam renangnya kali ya. Belum kali ya Allah. Makan dikerap. Nasinya sekian gram. Kalau pagi Pak, maaf, agak enak katanya makannya. Agak enak. Namanya Quaker Oat. Saya makan Quaker Oat itu katanya Pak. Quaker Oat yang agak mahal. Gandum yang di situ makan panas dia aduk. Cuma begitu kan makannya. Ya karena kita main target kali ya. Bahasa dia mah Quaker Oat katanya kan gitu. Mendingan Pak dulu, pagi boleh makan lontong sayur, pagi boleh makan nasi uduk, enak enggak? Itu namanya subutul khairi fi syai'i, tetapnya sesuatu dalam keberkahan. Kita makan nasi untuk beribadah kepada Allah, tetapnya kebaikan dalam sesuatu. Ada sate, berkah, enak. Ngobrol dua-duaan aja. Ayo. Yang bersih. Ayo. Ada rezeki, ada duit, kita syukur alhamdulillah. Tapi tidak semua orang mensyukuri nikmat bisa datang ke pengajian. Bapak datang ke pengajian nih dari rumah. Bapak datang dari pengajian, setelah duduk bersyukur apa enggak? Alhamdulillah ya Allah, bisa tahu. Kan harusnya begitu ya Pak. Kenapa? Karena kita masih dikasih nikmat taat sama Allah. Dikasih nikmat taat sama Allah. Dikasih nikmat bisa ngaji. Maka ngaji itu sebenarnya tempat taklim itu punya ruhan. Tempat pengajian itu kayak musola kita itu sebenarnya lagi manggil orang. Ayuhan nas, manggil manusia. Yang dipanggil sama pengajian kok hatinya yang korek, yang datang. Tapi kalau nggak datang berarti antara hati dengan tempat pengajian itu nggak nyambung. Di musola itu, lah gurunya dia doang. Itu aja. Mohon maaf ya, ada kalimat kayak gitu. Kalau terus saya penyakit itu. Lu jangan sepede. Bukan lu yang gak mau datang, tapi taklimnya gak mau didatangin sama lu. Jadi majelis taklim itu ogah nolak orang-orang kayak gitu. Gak mau majelis taklim. Maka luar biasa. Taklim itu manggil sudah tiap hari. Manggil kita setiap hari. Saya hari Selasa itu udah manggil. Jadi wasilahnya Pak Bejo itu pakai ada greget, tidak ada setrumnya sama sekali. Maka jangan sok kepedean kita. Ngomong malu silahkan jadi tempat sini. Begini. Banyak orang ngomong gitu. Dengan ngaji sekarang di handphone aja begini. Bukan kitanya kagak mau sebenarnya, tapi tempat pengajiannya gak mau didatangkan sama orang ini. Berat ini. Makanya kalau Bapak dikasih pendengaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuping itu dibuka satirnya sama Allah, semua yang berkaitan dengan akhirat itu semuanya bisa ngomong. Majelis taklim lagi, ayo datang. Tempat musuh mayit, apa namanya? Keranda. Kalau namanya itu burung batang, keranda, burung batang. Tiap hari sehari 5 kali manggil kita. Pak Dulo. Dengar apa enggak? Emang budak. Enggak dengar. Manggilnya gimana manggilnya? Keranda itu manggilnya gimana? La ilaha illallah. Bisa ada keranda enggak? Ada. Tiap hari ngomong teriak-teriak. Dengar apa enggak? Saya kasih ilmunya biar Bapak bisa dengar. Mau? Enggak perlu meninggal. Terus dia balik keranda itu dengar ngomong gitu. Memang kuping kita motorek kalau kata orang sudah. Budak. Ngomong tuh keranda tiap hari. Ngomongnya sambil nyanyi dia, sambil berdendang.
Unzur ilayya bi'aqlik ana muhayya linaqlik ana sarirul manaya kamsar misli bimisli. Pernah dengar nggak ngomong begitu? Lah tadi saya ngomong kagak dengar, bagaimana sih? Dengar apa enggak? Ya, kan? Tadi saya ngomong begitu baru dengar. Masa Allah saya ngomong kencang begitu. Itu kerana ngomong begitu. Setiap hari 5 kali. Unzur ilayya bi'aqlik ana muhayya linaqlik ana sarirul manaya kamsar misli bimisli. Kata si keranda ngomong gini kalau bahasa cegernya, lihatlah saya dengan akal dan pikiran kamu. Jangan lihat cuma pakai mata. Lihat pakai hati, akal dan pikiran kamu. Ana muhayya linaqlik, saya kendaraan perpindahan kamu. Saya kendaraan yang mengantarkan kamu ke alam perpindahan kamu. Kan gitu. Berapa banyak orang-orang yang sudah tertidur di tempat yang kamu lihat ini. Ibu Saudah, anaknya Pak Suhud, baru kemarin Pak Eko Warga itu. Banyak yang udah kamsar isli bin isli. Berapa lagi contoh yang perlu kamu lihat untuk bisa kamu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perlu manusia semua mati dulu tiduran di tempat saya baru bisa? Gak perlu sebenarnya. Maka Sayyidina Ali bilang kafa bil mauti wa itu, cukup kematian itu untuk nasihat. Kadang-kadang kan kita, ya saya tidak menyalahkan sih gitu, tidak menyalahkan yang sudah tadi sini. Kita kalau misalkan dalam kondisi takziah itu, yang diperbanyak pikir, yang diperbanyak doa, yang diperbanyak itu baca Quran. Kita nggak lagi takziah ngobrol, kalau gitu, ngelantur, kadang ngelantur gitu, apa aja diomongin, benar apa enggak? Bahkan Cilokok kita mau diundang tahlilan, keluarganya cengengesan nyangkutan doa keluarga, doa banget. Makanya orang pas itu, orang-orang meninggal, orang-orang lain suruh tahlilan datang kan gitu, suruh doain, anaknya cuma terima tamu doang, tapi kalau berikut justru harusnya keluarga anak-anaknya di dalam nyambut, memberikan apa namanya doa-doa untuk orang tuanya, karena yang lebih utama harusnya orang anak-anak keluarga. Ini mau apa? Lu biarin aja ada ustadznya ini, kita menyambut tamu di luar, pakai pakaiannya kurang sopan, kurang bagus. Padahal bapaknya, ibunya yang wafat, kakeknya, neneknya yang wafat, cuma pakai sarung, pakai kaos doang, pakai levis doang, gak pantas. Yang punya acara dia, yang punya acara perempuannya dan gitu. Masa begitu caranya? Karena ini, tapi saya nggak menyalahkan kayak gitu, itu tuh nggak nyalahin. Apa yang udah kejadiannya begitu. Kalau di sini begitu buat apa? Pak, saya nanya, jangan tersinggung. Kalau di sini begitu buat ada. Alhamdulillah. Kalau enggak berarti udah pada ngaji semua tuh. Udah pintar. Coba lihat. Oh, ada orang wafat tuh harusnya kita menjadikan apa namanya, orang yang kita yang karena kita yang sudah belum musibah, harusnya kita yang paling giat, yang paling itu. Bentar lagi kan nih Pak, bentar lagi habis bab sholat itu kemarin, insyaallah fikih kita masuk bab jenazah, cara mati, cara apa nih, itu insyaallah masuk bab jenazah, insyaallah minggu depan lah kita akan masuk bab jenazah. Maka kita harus paham tuh gimana caranya kan gitu ya, jadikan mayit itu terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita kurang. Maka nanti perlu ngaji bab jenazah itu nanti. Itu bentar lagi kita masuk bikin jenazah. Siapin aja waktunya lagi. Yang suka mandiin jadi amil kan gitu, jangan jadi amil dalam posisi amil yang iman.
menekin doang kan gitu ya. Ambil ilmunya di jalanan, harus ngaji. Harus ngaji. Menekin di sini nggak pernah sama sekali. Maka perlu gitu. Nah itu barokah hilang dari diri kita, dari kerjaan kita. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Coba kalau orang barokah ini, ketika dapat uang pensiunan, ya nggak seberapa, tapi bisa cukup. Tapi bisa cukup. Jangankan dikatakan bisa cukup, bahkan bisa bantu anaknya, bisa bantu cucunya. Kalau pensiunan berapa sih? Tapi bisa bantu anak, bisa bantu cucu, bisa nyekolahin anak, bisa nyekolahin cucu hanya dengan uang pensiunnya. Itu yang disebut barokah. Kalau itu ada pada diri kita, maka hadirnya kebarokahan itu adalah karena kita dekat-dekat sama orang-orang yang ahli fikih, ahli agama namanya, atau ulama. Kalau lari, kalau meninggalkan ulama, kalau nggak mau ngambil nasihat dari ulama, siap-siap barokah hilang. Duit banyak, tapi sama sekali nggak mencukupi. Hidupnya penuh ketakutan. Hidupnya selalu terbayang-bayang dengan ketakutan, was-was, serba kekurangan. Itu terjadi loh Pak. Saya kira, mohon maaf ya, mohon maaf. Kayak anggota DPR, kurang apa? Anggota MPR, kurang apa? Saya punya kawan, anggota DPR, polisi, namanya, kamu saya satu orang. Kamu itu, saya bercanda sama dia. Kang, jenengan kan duitnya banyak, dari travel, dari ini kan dia mau usaha, dari ini kan, kok masih mau jadi DPR? Emang cukup? Kan duitnya sedikit kalau DPR. Dia mau tuh masih, nah sampai nggak tahu, makanya jadi DPR. Emang kenapa? Ya kasih Pak, kasih apa namanya? Struk pendapatan duitnya. Pas saya lihat dalam 1 tahun, saat begitu, saya bilang oh pantes. Ini di luar yang terstruktur. Belum kalau dia datang misalkan ceker jalanan rusak karena wilayah dia di sana gitu ya. Lalu dia bikin anggaran, panggil kontraktor dan lain sebagainya. Ini sekian, fee-nya buat saya berapa? Itu ada yang begitu. Begitu nggak bagian? Saya sih gitu ya. Saya diceritain, gak usah ngomong sama orang-orang, diceritain seperti itu. Maka banyak sekian hasilnya kan gitu. Makanya pada mau tidak boleh DPR. Kurang apa kalau pejabat DPR itu duitnya banyak, rumahnya mewah, bisa pergi setahun sekali, kan gitu ya. Tapi berapa banyak juga anggota DPR yang kerja di DPR itu takut. Ada yang korupsi sakti, lebih parah lagi ada yang korupsi alkohol, masuk duit. Ada yang ketangkep tangan 100 juta gara-gara ngatur jabatan. Duitnya udah banyak, tapi masih pengen sama duit yang lain. Itu menunjukkan hilang keberkahan. Maka barokah itu ukurannya bukan nilai. Barokah itu ukurannya bukan rupiah. Barokah itu ukurannya bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Duit kita 1 miliar, gaji kita 1 miliar, tapi kalau nggak bisa memberikan manfaat buat dirinya juga buat orang lain, belum disebut keberkahan. Tapi kalau bisa manfaat buat dirinya, manfaat buat orang lain, barokah. Kan orangnya nggak ada nih, kayak pakar barokah. Saya kasih tahu dia Pak, ini saya kasih tahu. Padahal saya nggak boleh kasih tahu, tapi kan orangnya nggak ada. Saya nanti sama beliau tiap bulan. Saya bilang, Pak Taras tak usah sama-sama, Bapak-bapak. Kalau saya biar barokah. Ya Allah, biar barokah. Coba gitu, Bapak-bapak rebutan nyamuk saya gitu. Ini mah udah cukup aja makanan jadi. Jadi yang barokah ya biasa aja. Kan gitu ya Pak. Kan gitu. Ya Allah, ini kan orangnya nggak ada. Maka saya kasih tahu. Kalau orangnya ada saya nggak mau. Itu namanya barokah. Maka orang Islam yang dicari bukan nominal. Orang Islam yang diminta oleh Allah SWT dalam bekerjanya itu bukan
nominal. Yang 10 juta gajinya dengan yang gajinya 2 juta, boleh jadi yang lebih tenteram, yang lebih nyaman, yang lebih enak dalam warung itu 2 juta. Ditambah kayak bapak-bapak pensiunan, gajinya sedikit, pendapatannya gak terlalu banyak, tapi masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke pengajian di hari Selasa. Itu satu yang luar biasa yang tidak pernah bisa dinilai dengan uang. Ini luar biasa. Bapak syukur gak Pak datang ke pengajian Pak? Syukur, alhamdulillah. Maka jangan dikotori niatnya. Adalah nanti malam mau ngaji, biasanya ada jus halal biasanya. Ya, ada kayak gitu niatnya. Saya niat ngaji lah kalau kenapa? Biasanya ada pisang goreng, biasanya ada jus. Andai, bahasa saya, andai itu makanan yang ada di hadapan Bapak gak ada, teruji gak kayak makannya datang gak? Mulai malam Selasa besok gak usah ada makanan. Dalam hati ya Allah. Ya benar gimana nih? Ada apa gak ada? Pak, ada apa gak ada? Ada atau gak ada? Ada. Tapi niatnya bukan untuk untuk ngaji. Nah, itu baru yang benar. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak datang dari rumah, niat ngaji itu kayak gimana? Apa? Yang kencang? Nambah ilmu. Satu. Tapi ternyata salah itu. Niatnya satu. Silaturahim. Salah. Silaturahim ya. Niatnya ngaji. Iya ngaji niatnya benar. Ngaji niatnya. Tapi bagaimana cara niat ngaji itu gimana? Nah, satu. Yang pertama, li'a'lali kalimatillah, untuk menegakkan ajaran agama Allah. Karena selama masih ada yang ngaji, maka ajaran agama gak akan hilang. Pak, selama masih ada yang ngaji, ajaran agama gak pernah hilang. Kapan terjadinya kiamat? Kalau agama udah gak tegak. Kapan agama gak tegak? Kalau gak ada orang yang ngaji. Saya kasih tahu, handphone, YouTube, Instagram itu perusahaan. Karena banyak orang yang gak mau datang ke pengajian, mencukupkan dirinya ngajinya di YouTube. Padahal syarat agar dunia ini gak kiamat harus tegak agama. Tegak agama syaratnya harus ada yang ngaji. Ini bapak-bapak sebenarnya lagi dari kalimatillah, lagi menahan orang-orang agar tidak kiamat duluan. Ada yang ngaji, kiamat ditahan 40 hari, 40 tahun. Ngaji besok ditahan lagi 40 terus begitu, maka enggak akan kiamat, belum akan kiamat. Jadi jangan percaya itu sama orang-orang akan terjadi kiamat tanggal 21 Juli. Oh, goblok. Ada enggak? Siapa itu namanya? Orang India ya? Orang India namanya Sahru kan? Siapa? Kajol. Siapa? Enggak tahu saya. Pokoknya Betawi, orang India. Masuk bohong. Kenapa? Masih ada yang ngaji Pak Ayat, masih ada yang ngaji Pak Jibrapto. Itu satu di antara tonggak agar tidak terjadinya bapak-bapak ini satu-satu kelompok orang-orang yang kagak bakal nggak akan terjadi kiamat. Masih jauh tenang. Li'a'la kalimat fillah, untuk menegakkan ajaran agama Allah SWT. Yang kedua, niatnya menghilangkan kebodohan di dalam diri kita sendiri. Maka guru saya Bokar itu kalau mau ngaji itu selalu ngomong, niat insun menghilangkan kebodohan dalam diri saya sendiri karena Allah Ta'ala, baru berangkat ngaji. Bapak ngomong gak pergi di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga kadang-kadang kalau ingat. Iya. Ini perintah, harus punya niat. Cakup niatnya, jangan salah. Maka nanti kalau gak ada pisang goreng, gak ada ubi goreng, gak ada kopi, gak marah-marah, gak ada jus, gak marah-marah, biasa. Mana-mana pengajian rame kalau ada makanannya. Pengajian rame kalau
gitu ya. Andai nggak ada, sepi. Boleh. Padahal mohon maaf ya Pak, ngaji yang cuma berdua, bertiga, berempat itu lebih usul di Allah, lebih gampang nyampe kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ilmu itu kalau didengarkan sedikit, 2 orang, 3 orang, bakal cepat nyampe ya. Bapak belajar umum, misalkan Bapak belajar ilmu bela diri umum rame-rame, 100 orang, gurunya 1, itu persentase dapatnya itu sedikit Pak. Ketika kita belajar bela diri privat, Pak Guru saya mau privat aja dah, master sama mau privat aja, dikasih. Bahkan karena bayaran privat itu lebih besar kan gitu ya, dan hanya berdua bisa lanjut. Maka ilmu-ilmu yang tidak diketahui di ketika umum itu, kita dapatkan umum itu dikasih dikit-dikit, kasih tahu. Maka lebih eksklusif lagi sedikit, jangan kita banyak. Maju ribuan, maju ratusan, itu repot. Ya, kayak Sudan gitu ya. Itu dikata enak itu, cobaan itu sebenarnya. Cobaan, Insya Allah, hilang keberkahan. Yang kedua, kalau lari dari fakih, dari ahli fakih, ahli fikih, yusallikullah sultanan zalim, dikasih pimpinan yang zalim, dikasih orang yang mimpin zalim. Itu sebenarnya ada pimpinan zalim, ada pimpinan yang durhaka kepada rakyatnya. Itu bukan karena kemauan dia, tapi sejatinya memang diberita Allah. Kenapa? Karena kita gak mau ngaji, kitanya gak mau ngaji, makanya Allah kasih itu. Ada di RT, di kelas RT dulu, di kelas RT-nya kurang bagus, kurang baik sama warganya, sama masyarakat. Naik ke tingkat RW, RW-nya juga begitu. Naik ke tingkat lurahnya juga begitu. Naik ke tingkat camatnya juga begitu. Naik ke tingkat wali kotanya juga begitu. Naik ke tingkat gubernurnya juga jahat sama masyarakatnya, begitu juga itu. Naik ke tingkat presidennya nasional ya. Naik ke tingkat presiden, ternyata presidennya jahat, ngolim, tukang ngakalin warganya dan lain sebagainya. Itu datangnya pemimpin-pemimpin kayak gitu, itu ulahnya siapa? Ulahnya kita. Jadi kalau misalkan ada pemimpin yang kayak begitu, jangan teriak-teriak, weh pemimpin boleh, bukan. Kitanya kagak mau datang ke majelis. Karena kalau datang ke majelis salim, maka Allah utus pemimpin-pemimpin yang kayak begitu. Saya kadang suka gedek di dalam ini, apa namanya, WhatsApp group, di WhatsApp group, mobil khusus di grupnya gitu. Oh pemimpin dikasih pemahaman kita, dikasih orientasi kita dalam WhatsApp. Pemimpin kita begini. Dalam hati wajar pemimpinnya kayak begitu, rakyatnya kayak lu. Rakyatnya kayak, maksudnya gimana? Orang kita kagak pernah ngaji. Coba bayangkan, andai kata rakyatnya mau ngaji, umatnya mau ngaji, gak bakal Allah kirimin pemimpin kayak gitu. Saya cerita ya Pak, ini komplek modal namanya ya, komplek modal. Yang laki-laki cuma segini. Paham kan? Paham. Jadi kalau kita menyalahkan pemerintah, sebenarnya nyalahin siapa Pak? Nyalahin diri sendiri. Maka kalau kita nunjuk orang tuh dalam ilmu tasawuf, kalau kita nunjuk orang tuh si fulan salah, yang balik ke kita itu 4 Pak. Lihat itu tangannya balik kita itu 4, semuanya begini. Kalau nunjuk kan begini, yang balik itu 4. Maka si orang itu salah 1, kita salahnya udah 4 kali. 4 kali itu maksudnya banyak. Hati-hati, jangan sembarang. Kalau saya katakan keberkahan hilang dari kerjaan, enteng. Dikasih pemimpin yang zalim, enteng. RT RW cuma 3 tahun kan? 4 tahun atau 3 tahun? 3 tahun kan? Lurah kadang-kadang sebelum 2 tahun udah dipindahin kan gitu ya Pak ya? Presiden ya 5 tahun, enteng. Tinggal tunggu lagi pemilu dan lain sebagainya.
Apa kata Rasulullah SAW? Yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Wafat tanpa membawa iman. Oh berarti artinya kita gak diizinkan sama Allah masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Bayang. Apa pada sanggup Pak kita wafat dalam kondisi gak beriman? Sanggup apa enggak? Nah, gak akan sanggup. Karena apa? Karena kita bakal disiksa masuk neraka. Gak akan sanggup. Satu di antara untuk menyelamatkan kita agar kita beriman saat kita wafat, yaitu senang-senang datang ke pengajian. Datang kemana kemana-mana. Hilangin egoisnya, hilangin sombongnya. Kadang-kadang kan kita kalau ngaji masih egois, masih sombong. Kalau di sini sombong udah gak ada, kalau datang semua. Saya nasihatin diri saya kadang-kadang. Saya juga kadang-kadang Pak, mohon maaf, orang yang kayak saya nih, orang yang kayak saya yang suka ngomong, kadang-kadang kalau disuruh dengerin susah. Susah dengerin. Maka saya punya kegiatan begini. Saya setiap Jumat khutbah itu kemana-mana. Jadi setiap minggunya itu setiap Jumat itu gak pernah kosong. Maka ketika Al-Barakah pernah minta Ustaz, saya minta dong khutbah 2 kali, gak bisa. Udah gak bisa geser-geser, udah gak ada kosong. Dulu waktu saya banyak waktu, gak boleh khutbah. Sekarang gak bisa, gak ada waktu. Saya tahu karena kosong. Tapi ada 1 bulan, saya tahu ada 1 bulan Oktober. Kalau bulan September biasa setiap tahun. Itu 4 Jumat saya kosongin. 4 Jumat saya kosong. Walaupun saya terima jadwalnya, saya suruh orang kamu yang pergi ke sana. Emang ada urusan apa kok? Enggak. Khutbah. Saya tukang khutbah, saya tukang ngomong. Saya pengen dalam 1 bulan itu saya mendengar orang yang ngomong. Bisa nggak nasihat itu masuk ke kulit saya? Bisa nggak nasihat itu masuk ke hati saya? Maka Imam Syafi'i itu ngomong Pak, ilmu yang paten, ilmu yang hebat, yang bisa kita rasakan pemanfaatannya itu kalau ilmu itu sudah kita dengar 40 kali. Ilmu ini kita dengar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai ke 40, baru dianggap itu ilmu yang paten, ilmu yang top. Kalau Bapak dengar hadis itu baru sekali, besoknya ngaji hadis itu lagi, dah hilang ngajinya itu mulu. Benar enggak? Ya ilah, kalau ganti-ganti dari minggu ke minggunya itu lagi. Maka ada kalimat yang nyelonong dari mulut kita, ngajinya begitu-begitu aja. Padahal lagi ngamalin nasihat Imam Syafi'i, ilmu wajib didengar 40 kali. Bapak sekarang dengar ilmu kayak gini baru berapa kali? Sekali. Harus 39 kali lagi baru dianggap mantap. Berarti ini kita ulang sampai 40 kali. Sanggup? Gimana? Sanggup enggak? Lah kemarin mau bab fikih tuh. Arkanus sholat, mubtilatus sholat, rukun-rukun sholat yang membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Berapa kali diulangnya? Berapa kali kajinya? 1 kali. Belum ahli ilmu kita. Harus ulang 40 kali dengerin. Baru dianggap ahli ilmunya paten. Benar apa? Kalau saya ulang lagi itu bab sholat, rukun-rukun sholat yang membatalkan sholat dan lain sebagainya, maka saya punya keyakinan bapak-bapak seluruhnya pasti bilang, nah ngajinya gitu-gitu doang. Tiap ketemu itu aja diulang-ulang, tiap ketemu itu lagi, tiap ketemu yang ono aja. Benar apa enggak? Udah ngaku aja untuk mau apa? Iya apa Bang Salim? Iya. Aduh ya. Jumatan imamnya itu besok kan kita sama itu lagi kan. Sama juga. Khutbah ceramah Ramadan hari pertama aku tiba, hari kedua aku tiba, hari ketiga aku tiba, hari keempat aku tiba. Maka ngomong tiba dulu. Benar enggak? Padahal
belum dikatakan ahli ilmu kalau kita belum mendengarkan satu tema ilmu sebanyak 40 kali. Saya juga makanya salah Bapak ngasih tahu sama saya, ngajar di Nurul Huda salah. Saya bukan ahli ilmu. Saya ngaji tuh dengerin cuma sekali doang ngajinya sama guru saya. Ngaji kitab ini sekali, ngaji kitab itu udah 40 kali belum ahli ilmu. Tapi kalau guru saya Pak, itu kemarin pergi ke Rembang Kesar, itu ada kiai namanya Barogi Mabrur. Itu kalau baca kitab pagi subuh, di subuh sampai jam 7 dan nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin 4 jilid. Selesai khatam balik lagi ke awal, terus lagi dari mulai saya mondok dari 94. Dari saya mondok dari mulai 94 sampai sekarang ngajinya Ihya terus setiap subuh. Enggak pernah berubah. Bahkan ada yang mencatat kawan-kawan saya masih di sana itu beliau sudah mengatakan Ihya sebanyak 108 kali. 108 kali. Kalau maghribnya cuma ngaji Fathul Qorib kayak kita nih kita Fathul Qorib terus begitu setiap pada maghrib nggak pernah berubah. Habis asar kitabnya boleh selang-seling, kadang hadis, kadang fikih, kadang hadis begitu. Tapi kalau yang maghrib sama subuh nggak pernah berubah. Lumit itu istiqomah. Masya Allah luar biasa. Dia sudah alim tapi masih mengulang-ulang pelajarannya. Kita alim kagak diulang apa? Begitu lu bisa belum? Kagak. Ya ini namanya ngaco. Ini namanya aneh bin aja ini. Nah, maka kalau orang sini hatam nih kita Fathul Qorib di sini saya sekitar hatam kita Fathul Qorib. Kita tawaran lagi, Pak kembali lagi kan kita Fathul Qorib. Nanti aja bosan kitabnya yang lain. Tuh harusnya ulang lagi. Kenapa? Karena takutnya ada keterangan yang keliru, ada penjelasan yang kita waktu itu nggak datang dan lain sebagainya. Begitu ya Pak ya. Makanya bagi orang-orang yang lari dari ulama, dari ahli fikih, maka ya dunia bighairi iman, keluar dari dunianya itu tanpa menyandang iman Islam. Gimana kita mau sholat? Bagaimana kita mau sholat? Bagaimana kita bisa sholat kalau tanpa keterangan ulama? Memang sekarang ada WhatsApp Pak, dikasih gambar ini loh sholat yang benar. Itu kayak begitu keterangannya. Walaupun sudah divisualkan, perlu nggak pandangan kiai, pandangan ulama? Perlu. Jangan sembarangan kirim-kirim share. Maka boleh dia ngaji di YouTube, boleh dia ngaji di Instagram, boleh dia ngaji di Google, pintar, pandai, cerdas, tapi barokah nggak ada, hilang barokah. Nih yang kayak begini, boleh jadi Bapak dengerin saya ngomong kagak ada yang paham. Saya punya keyakinan kalau Bapak suruh saya ulangi kalimat saya dari awal sampai sekarang nih, pasti nggak bakal bisa. Betul apa betul? Tapi nanti pulang Bapak yang lalu jadi ilmu yang manfaat, dikerjakan, lalu dilaksanakan, itu namanya manfaat, barokah. Paham ya? Jadi saya kalau Bapak nggak pada bisa, nggak usah asa. Karena apa? Karena Allah kasih tahu, guru-guru kita kasih tahu, ana al-qari wallahul hadi. Saya hanya membaca, hanya menerangkan, Allah yang kasih petunjuk. Jadi Bapak bisa apa kabarnya itu Allah yang kasih. Tugas kita untuk apa? Ngaji. Ada pun bisa apa nggak bisa, ya tapi kita udah ngaji. Tapi jangan jadi jabariyah ya. Biarlah aku nggak bisa, silakan. Kalau saya juga nggak apa-apa. Harus berusaha bisa. Cara berusaha bisa apa? Ya bawa buku, pulpen gitu. Ini kan kayaknya nggak ada usaha bisa kita. Ada usaha apa enggak? Maka jangan sekali-kali kalau sudah alim jadi orang yang durhaka terhadap Allah karena bikin aturan yang macam-macam. Cari dalilnya, dicari nggak boleh. Ya. Selanjutnya wa imanun. Agama itu rusak karena ada yang ini, yang nomor 2. Wa imanun fajirun.
bukan imam munadi. Wa imamun jairun, yaitu imam atau pemimpin yang zalim, imam yang lacut, imam yang zalim. Harusnya dia bangun negara ini, misalkan dia bangun negara ini dengan baik dan benar kan gitu. Dia pakai untuk kepentingan keluarganya, dengan anak, dengan cucu, kepentingan orang-orang terdekatnya. Maka itu nanti imam jadi. Maka pemimpin Pak, bahasa saya presiden lah gitu ya. Pemimpin itu satu di antara kakinya itu sudah ada di dalam surga, tapi satu kakinya sudah ada di jurang api neraka. Bahkan nanti di hari kiamat itu kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Nanti ditiup sangkakala, tetet, bangun semuanya. Ketika bangun, dikumpulkan di padang mahsyar 80 juta tahun. 80 juta tahun. Yang dimana tahunnya dunia dengan tahunnya akhirat itu berbeda. Nabi Muhammad lagi ngaji, tiba-tiba nangis. Tidak dapat harus nangis. Ketika nangis ditanya si Nabi Muhammad SAW, selesai nangisnya, ya Rasulullah, kenapa ente nangis? Ya Nabi Allah, kenapa ente nangis? Kata Nabi Muhammad SAW, ada batu di jurang api neraka jatuh sampai ke dasar jurang api neraka. Dia ketawain Rasulullah. Lah, urusan batu aja nangis. Nih Pak Munadi ya, semua setelah contoh dulu. Saya dari atas genteng ngelemparin batu jatuh ke bawah. Bapak nangis, ketawa, apa diem? Nggak ada nangis. Apa yang ditangisin gitu loh? Batu kok ditangisin? Apa kita ditangisin gitu loh? Ya enggak? Betul apa enggak? Ini apa namanya? Opak jatuh. Nangis sama bapak? Iya, gak akan nangis. Apa alasan ditangisin? Cuma opak doang. Benar apa enggak? Batu jatuh, nangis. Apa yang ditangisin? Sebab ketangisan itu apa? Ketawa para sahabat. Baru Rasulullah selesai para sahabat, boleh Anda ketawa, tapi Anda harus tahu itu batu jatuhnya sebelum Nabi Isa lahir. Baru sampai ke jurang neraka, itu saat tadi kita ngaji. Nabi Muhammad lahir dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 571 tahun. 571 tahun. Masya Allah, 571 tahun itu batu baru nyampe ke jurang api neraka. Coba ya Pak, ini yang gak ada bobotnya nih, ini gak ada bobotnya nih. Saya jatuhkan dari atas ke bawah. Berapa detik? Berapa detik? Dari sepersekian detik. Ini jangan termati. Ini aja dan ini. Saya jatuhkan. Berapa detik? Detik itu. Gak ada 1 detik berjatuh. Batu yang di akhir juga begitu Pak. Jatuhnya batu seret ke bawah itu gak sekian detik, tapi dinilai di dunia 571 tahun. Panjang. Ini kita di akhirat nanti kumpul di padang mahsyar 80 juta tahun. Maka orang-orang itu yang dosa-dosa banyak itu sampai putus asa itu. Yang maksiat itu sampai putus asa. Putus asa ngomong gini, ya Rob, kalau saya harus masuk neraka, masukin dah. Enak banget ngomongnya. Kalau emang harus masuk neraka, masukin dah. Ada dahnya tuh. Kalau emang saya ditakdirin sama Allah Anda orang masuk neraka, masukin deh. Sudah kagak tahan nih kayak gini nih. Didiemin aja, dijemur kayak gini. Padahal dia kagak tahu itu baru permulaan siksa, belum puncaknya siksa. Udah putus asa kayak begitu. Orang yang dikumpulkan di padang mahsyar khufatan uratan ghurlan,
ngeker, terlanjang. Anak laki-laki wanita yang pernah disunat di dunia kembali lagi gak disunat, semuanya telanjang. Si Aisyah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu malu dong kita. Aurat kita ditonton, dilihat sama sekitar orang. Siapa yang mau lihat kamu? Siapa yang mau lihat aurat kamu? Saking disiksa sama Allah, panas kayak gitu, gak ada yang mikirin aurat. Jadi jangan takut, Pak. Gak bakalan kita ngeliatin Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kan anuannya. Oh, tahu aja lu. Kenapa aja? Apanya? Semuanya. Tapi kan bohongan itu ya. Apa namanya, palsu ya. Anjir, paman itu gede-gede. Ya kalau mau merah makali 36 B kali gitu ya. Tidak akan mikirin yang kayak gitu-gitu. Biasanya kenapa? Mikir dirinya untuk selamat sendiri susah. Mikirin agar selamat aja susah. Maka yang kayak begitu itu nggak perlu kita bingung pada Rasulullah, nggak masalah. Jadi kita di akhirat itu nggak ada nanggungan sama sekali. Tapi ada garansi daripada Rasulullah SAW. Sab'atun zilluhullah, sab'atun yudhilullah, yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, dapat payung, gak kepanasan di padang mahsyar. 7 golongan. Satu di antara yang 7 itu adalah imamun adilun, orang yang jadi imam dikasih jabatan adil sama rakyatnya, sama masyarakatnya, sama lingkungannya. Maka dialah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak RT nanti dapat naungan. Naungan karena adil. Hanya kalau bagi bansos yang adil, kagak adil. Jangan berantem mulu bagi bansos yang adil. Siap. Kalau bansosnya itu mencukupi semuanya, misalkan satu kelurahan, satu RT ada 10 kakak, ada 30 kakak, kok dikasih bansos 30, kasih aja semuanya. Namanya adil. Jangan dipilih-pilih. Terus juga ini juga imamun adil. Selain Imam Gunadi, imam adil. Jadi ketua masjid yang adil. Kalau bagi-bagi korbannya benar. Mana ada korban kan? Kalau daging korbannya benar, dibagi semua adil rata, imam adil, dapat naungan Allah SWT. Amin. Jangan banyak berpikir. Mohon maaf, jangan banyak berpikir. Itu kan si fulan udah dapat dari masjid ini, gak usah kita kasih lagi. Kenapa? Karena udah dapat masjid ini, biarin. Hari itu hari dia makan, hari itu hari dia dapat daging. Mau dapat dari mana aja kasih. Ya benar. Alhamdulillah. Oh saya kagak dapat kemarin. Gak hadir. Ada 2 kemarin bagiannya itu kan. Udah. Gak usah ribut. Udah, semuanya kagak hadir. Yang membagi bukan saya, Pak. Saya serahkan yang lain. Enggak. Saya kagak minta. Banyak dan saya benar. Tenang aja. Lupa lu. Paham ya? Itu namanya imamun. Jangan banyak pertimbangan, Pak. Wong daging kurban dari masyarakat, dari orang-orang, kenapa banyak pertimbangan? Bukan punya kita kok, kita cuma ngelola kok. Siapa si fulan? Ini fulan dapat semuanya. Ini fulan ada semuanya. Kenapa nggak kita kasih? Ternyata dia bilang, jangan. Itu udah dapat dari masjid lain. Dari situ udah dapat, tak usah. Ini nggak usah dibagi. Salah. Kita cuma ngasih dari masjid lain nggak apa-apa, dari kita juga nggak apa-apa. Emang harinya orang itu punya banyak daging. Kenapa enggak setiap hari, enggak setiap bulan dia punya daging? Betul apa enggak? Bilang mungkin aja betul. Yang zalim, imam yang durhaka, imam yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Maka imam yang bagus itu kayak gimana tuh? Pemimpin yang bagus itu kayak gimana? Ya kayak Rasulullah, kayak Sayyidina Abu Bakar, kayak Sayyidina Umar. Jangan pada Rasulullah, Sayyidina Umar itu. Bapak pernah nonton Umar bin Khattab ya? Umar bin Khattab itu sering diputar itu di TVRI setiap sahur. Kalau lebaran, kalau Idul apa? Kalau Ramadan, selalu diputar itu. Umar bin Khattab, Pak, satu waktu kedatangan Raja Romawi. Ini ada perjanjian bilateral
antara satu negara dengan negara lain. Itu pemimpin Romawi datang, nemuin Sayyidina Umar, ditanya, mana pemimpin Muslim? Kami pengen diskusi, musyawarah. Berkirim surat, ada Pak? Di sana mana? Mana ada di sana? Di sini di masjid nih Pak. Pimpinan kami di masjid. Enggak taunya Sayyidina Umar lagi di samping masjid tidur pakai tikar pandan. Yang udah banyak robek atau tikar pandan ya? Tikar buat ngebungkus orang mati. Tikar pandan itu kalau pandan nasi pondok lah itu. Dia bersyahadat di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena melihat perilaku pemimpin yang adil itu kayak begitu. Tapi lihat masyarakatnya semuanya sejahtera, semuanya makan, semuanya bagus. Bahkan anaknya sendiri Abdullah bin Umar ditegur sama Umar bin Khattab langsung. Ditegur sama Umar bin Khattab. Satu waktu Umar bin Khattab inspeksi mendadak ke pasar. Pasarnya kebetulan pasar hewan. Saat datang ke pasar, tiba-tiba ada onta, ada sapi yang gede. Onta bahasanya. Onta yang gede, gemuk, cakep. Kata Sayyidina Umar, ini ontanya siapa? Kepada tukang pasar, kepada penjaga kepala pasar lah orang kata gitu ya. Kepala pasar. Ini ontanya siapa? Pada diam, gak berani ngomong. Kenapa? Oh pada gak berani ngomong. Mohon maaf, Sayyidina Umar, itu onta punya anak Anda, Abdullah bin Umar namanya, atau Ibnu Umar. Panggil. Kalau kita kan enggak ya, anak kita pejabat deh. Anak kita harus kita endorse. Kalau kita nggak begitu kan ya, kamu harus jadi pejabat juga, lu mumpung gua masih jabat. Gitu ya. Makanya kalau anak orang kaya nggak bakalan miskin. Anak pejabat kamu nggak jadi pejabat. Panggil Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah ini onta kamu. Iya. Jelaskan kenapa onta ini gemuk, gede, di antara onta yang lain kok kalah besar. Harusnya sama. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, nggak ada apa-apa ya Sayyidi. Ya walau nggak ada urusan apa-apa. Makan ya kita makan biasanya, minum ya biasanya. Juga saya dengar dari bahasa emang ini ontanya emang onta gemuk. Kalau begitu, jangan-jangan orang-orang ngasih makan lebih banyak daripada onta-onta yang lain karena kamu adalah anak saya. Mereka pada takut. Enggak juga, biasa aja. Enggak juga biasa aja. Onta-onta yang lain. Coba ini Pak. Ini onta misalkan 150 juta, onta yang lain harganya 70 juta lah kalau 100 juta. Selisihnya kan 50 juta kan gitu ya. Maka kata Abdullah bin Umar, sami'na wa ta'na, saya kerjakan. Ada gak yang gitu Pak? Ada sapi limunsin paling gede di antara sapi-sapi yang lain, dia jual harganya sama dengan sapi yang kecil, mau apa enggak? Enggak. Padahal kalau saya jadi bapaknya Abdullah bin Umar, saya bilang dagangnya yang mahal. Mumpung gua jadi presiden, saya jelek hatinya saya begitu. Akhirnya dijual. Ketika setelah dijual dapat dengan harga mahal berbeda dengan harga yang lain. Ini kelebihannya, wahai presiden, kata Sayyidina Umar, masukkan ke Baitul Mal wa Takbir buat orang-orang miskin. Masya Allah. Ada nggak pedagang kayak gitu? Kalau ada, maka pasti bangkrut. Tapi ini regulasinya dari siapa? Dari pemerintah. Imamnya luar biasa sehingga rakyatnya juga ketika mendengar sami'na wa ata'na, saya dengar, saya kerjakan. Hebatnya kayak gitu. Kedua, Sayyidina Umar tiba-tiba jalan inspeksi mendadak, ada anak kecil nangis terus ngomong sama ibunya, Bu makan Bu, tenang ibu lagi masak. Bu, lapar Bu, tenang, ibu lagi masak. Sampai anaknya ketiduran lemes, saking nanya makan. Sayyidina Umar dengerin. Kata Sayyidina Umar, ya wahai ibu, masak apa kalau lama banget anaknya sampai nangis kayak begitu. Pas dibuka, masak batu. Batu dimasak kalau jadi ketan. Batu sebelum begini baru dimasak. Lah, kenapa masak batu?
Kata ibu ini gara-gara perilaku pemimpin yang durhaka si Umar. Padahal dia depan orang ini, kita nggak tahu sih kenapa durhaka si Umar. Orang-orang diperhatiin, saya janda miskin punya anak nggak diperhatiin, nggak pernah dapat daging korban dari masjid, dari musola. Ngomong begitu. Emang seorang orang pernah dapat, saya tapi nggak dapat, nggak dikasih saya makanan pada hari ini. Padahal Umar itu adalah raja kami, tapi dia nggak pernah memperhatikan saya. Orang ajar tuh Sayyidina Umar. Sampai anak saya kelapar. Itu kan berdua Sayyidina Umar. Umar dengan pembantunya. Atau pembantunya, bocah kayak orang, bocah kayak. Kenapa? Bukan gak tahu itu di masjid Umar. Kata Sayyidina Umar, diam, udah diam. Ini kesalahan saya. Ya udah bu, tunggu sini sebentar ya, saya ada makan. Pulang ke Baitul Mal wa takbir, ambil gandum. Gandum gede, dia masukin semua makanan, dia masukin semua minuman, terus semua bahan makanan, dia tek-tek, tek-tek pak, dipanggul sendiri sama dia. Ketika dipanggul, kata pembantunya, ya sayyidi wa ya sayyidi, saya ini panggul. Kata Sayyidina Umar, lu mau kalau nanti di akhirat dosa gua dipanggul sama lu? Biar saya panggul dosa saya sendiri. Masya Allah Sayyidina Umar. Sampai di situ, taruh, bu, ini ada gandum, ada jamu, makan ya, masakin. Alhamdulillah, terima kasih. Ayat baik banget, gak kayak si Umar. Baik banget, gak kayak si Umar. Iya. Ibu emang udah kenal sama Umar dulu. Kalau ibu kenal sama Umar, datang ke masjid sana. Biasanya dia ada di sana. Ada di sana? Iya. Gua pengen lihat tuh mukanya kayak gimana si Umar. Gak kayak Anda, baiknya luar biasa. Ada pancaran nur ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya luar biasa. Saya pengen lihat tuh gimana sih si Umar. Besoknya celakaannya emaknya itu jarang memanggil Sayyidina Umar. Ketika dia mana Sayyidina Umar? Tuh, lah, ini orangnya. Iya, yang saya manggil kemarin. Iya, saya Umar. Ya Allah, Umar, saya takut. Gak apa-apa ibu, saya kelalaian saya sehingga ibu gak apa-apa. Jadi kita tahu, Pak. Nah, jadi pemimpin kita itu, mohon maaf ya, saya bukan nanggung pemimpin. Ada mujtahid, ada ulama, tapi bodoh. Insya Allah ketemu minggu depan. Udah capek saya. Ya, insya Allah.